Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal hubungan pakai bensin dengan suara kasar mesin ya. Jadi penulis sekarang ini dilema ya. Yang repot itu harganya bensin Shell Super itu naik. Sekarang jadi 10.500 berapa? 540 mungkin. Sementara Pertamax ya tetap 9.000. Lumayan gede juga kenaikannya. Naik berapa? 1.500 ya. Terus habis gitu penulis macet kenapa nih? Penulis pun pakai Pertamax. Sebenarnya sih tujuan pakai Pertamax ingin ngetes saja ya. Karena penulis sekarang pakai Sado Revitalizan. Penulis ingin pakai bensin yang daya pembersihnya paling sedikit. Yang daya pembersihnya paling sedikit sih sebenarnya Pertalite. Tapi penulis ragu-ragu pakai Pertalite ya. Bukan karena oktan. Kalau soal oktan sih penulis sudah pernah berbulan-bulan pakai premium, oke-oke saja. Cuma di RPM rendah mesin jadi lebih mudah mati gitu dong. Jadi kalau RPM-nya terlalu rendah tiba-tiba mesinnya mati. Itu kalau pakai premium RON 88. Jadi dari sisi oktan itu Pertalite premium itu sudah cukup. RON 88 sudah cukup untuk motor penulis. Motor penulis kan pakai pro kapasitor. Itu paling enggak bisa agak dikatrol lah oktannya bensinnya itu. Jadi pakai RON 88 masih termasuk aman. Pakai Pertalite ya tentu lebih aman lagi. Dari sisi pelumasan Pertalite itu bagus banget, licin. Makanya orang yang pakai Pertalite itu, terutama orang yang sedang pakai oli resmi, oli AHM Oil atau Yamalub, bisa merasakan jadi lebih irit ketika pakai Pertalite. Karena pelumasan dari AHM Oil dan Yamalub itu jelek. Jadi ketika pakai Pertalite bisa lebih licin. Yang jadi masalah itu dari Pertalite adalah pembersihannya. Kalau pertama penulis bilang buruk, kalau Pertalite kayaknya kok nggak ada pembersihannya ya. Kesannya kayak gitu. Karena penulis pakai itu pernah ya, penulis pernah pakai Pertalite itu pengalamannya nggak enak. Jadi rasanya pakai Pertalite itu habis pakai premium loh ya, premium yang RON 88. Begitu pakai Pertalite tenaga turun, padahal itu habis pakai premium. Setelah habis pakai Pertalite terus pakai premium lagi, rasanya gimana? Tenaga ya makin turun lagi. Nah, kok bisa gitu? Iya, karena saking jeleknya Pertalite itu ya. Jadi Pertalite itu kayaknya mengumpulkan kerak gitu loh di mesin.
dari pengalaman penulis untuk bisa enak lagi itu butuh kira-kira 2 mingguan gitu sebelum efek pakai pertalite-nya hilang. Jadi perlahan-lahan tenaga balik awal sampai akhirnya setelah 2 minggu tenaga naik lagi setelah diturunkan oleh pertalite. Kadang ya penulis pernah coba pakai aditif bensin ya, Eco Racing. Itu kalau pakai premium itu tenaganya hilang gitu, jadi ngedrop banget tenaganya, jadi nggak enak tenaganya. Eco Racing yang paling baru loh ya, bukan yang edisi awal. Nah, penulis pakai Eco Racing itu nggak enak kan, itu padahal full tank. Kalau habis full tank itu untuk bisa menghilangkan efek gak enaknya Eco Racing itu butuh minim 2 kali isi bensin. Nah, 2 kali isi bensin tuh dulu sebentar ya, cuma berapa, butuh seminggu tok. Jadi efek pertalite itu bukan karena bensinnya, tapi karena bukan karena pertalite-nya hilang, itu efeknya nggak hilang. Kalau yang Eco Racing itu kan jelas Eco Racing-nya masih kesisa, mesin nggak enak. Nah, kalau pertalite itu enggak, pertalite itu sudah hilang, efeknya masih ada. Maaf kalau penjelasannya agak membingungkan ya. Yang jelas efek jelek dari pertalite itu masih tetap terjadi walau pertalite-nya sudah habis digantikan oleh bensin lain. Jadi seperti butuh membersihkan mesin. Penulis bersyukur juga ya, suara motor penulis nggak kayak motor NMAX barusan. Motor NMAX barusan itu suaranya gitu ya, lebih parah dari punya penulis. Ini ceritanya berkemana-mana. Balik lagi lah ya ke pertalite. Yang jelas intinya penulis malas pakai pertalite. Ya takut gak enak juga. Apalagi dulu awal-awal banyak cerita-cerita gak enak dari soal pertalite. Ada yang karbunya jadi hitam. Ada yang jadi buntu gitu. Nulis ya takut ya resiko kalau pas buntu. Ini motor injeksi, kalau memperbaiki susah debaknya, susah nyari penyebabnya. Ya penulis batasi minim Pertamax. Kalau ada premium, penulis sebenarnya pingin premium, tapi kan premiumnya sudah dihapuskan oleh pemerintah. Nah, habis pakai premium ini jadi habis pakai Pertamax ini jadi konfirmasi bahwa Pertamax itu beneran bikin fuel dilutionnya makin parah.
Jadi fuel dilution itu terjadi karena bensin masuk ke ruang oli. Ini menyebabkan olinya jadi makin encer. Kalau oli makin encer, kemampuannya berkurang. Ya sama kayak oli ini butuhnya 10W40, kalau dipakaikan 10W30 kan keenceran ya, suara mesin kasar. Fuel dilution juga gitu. Fuel dilution akan menyebabkan bensin itu terlalu encer. Oli itu terlalu encer, cepet encer. Levelnya beda-beda tergantung dari kesehatan mesin, dan penulis ini merasa mesinnya nggak sehat sehingga mudah terjadi fuel dilution. Penulis itu kan sebelumnya udah nyoba pakai sel super ya, full. Terus olinya sama dengan yang sekarang ini, pakai 50% meseran B40, 50% minyak goreng bimoli. Penulis drain di 1000 km itu olinya masih lumayan coklat ya, kalau nggak salah ya, lupa wis. Nggak coklat, hijau pekat, gak coklat tapi hijau pekat ya. Hijaunya mungkin karena sel super ya. Hijaunya masih termasuk transparan ya, jadi olinya sendiri mestinya masih layak ya. Mesinnya juga masih lumayan halus. Dan sekarang ini penulis isi sama, 50% meseran B40, 50% bimoli. Dari botol yang sama, dari bimoli yang sama. Tapi bedanya penulis sekarang 100% Pertamax. Dan ternyata ya, pakai Pertamax itu langsung terasa suara mesin kasar ya, kasar. Ya penulis sudah memperkirakan hal itu, karena memang ya penulis tujuannya pengen cari pakai bensin yang pembersihnya kurang, sehingga ya kemungkinan fuel dilutionnya makin banyak. Kayaknya fuel dilution itu terjadi makin parah kalau pelumas di bensinnya sedikit ya, kayaknya begitu. Sel super itu menurut penulis bensin yang paling licin dari semua yang pernah coba, mulai dari kecuali Pertalite ya. Jadi dibanding sel super sel apa namanya, V-Power, itu lebih licin sel super. Banding Pertamax Premium, Pertamax Turbo, BP, itu lebih licin sel super. Tapi dibanding Pertalite kayaknya lebih licin Pertalite. Mungkin bener ya, pakai Pertalite itu bisa mengurangi fuel dilution. Tapi fuel dilution itu sesuatu yang bisa diatasi dengan ganti oli lebih cepat. Nah, yang penulis takutkan pakai Pertalite itu adalah muncul kerak di injektor, di pompa, di mana-mana gitu. Nggak cuma di mesin toh. Itu yang penulis takutkan. Mungkin dengan bensin licinnya Pertalite itu fuel dilution berkurang. Ya samalah dengan ketika pakai sel super. Tapi iya, penulis ragu-ragu juga. Karena ya menurut penulis yang lain lebih penting.
Kesehatan injeksi lebih penting daripada soal mesin ini. Nah, sekarang ini muncul dilema karena sekarang kan masih 340, kalau sekarang mungkin 350 kilometer pakai oli yang 50-50 campuran minyak goreng itu. Suaranya sudah kasar, stasionernya juga nggak halus. Nah, penulis dilema ini. Kalau misalnya penulis ingin menghilangkan gitu ya, apa yang harus dilakukan? Karena kayaknya ya Sado itu nggak bisa betul-betul menghilangkan Sado revitalisasi. Mungkin cocok untuk mesin yang toleransinya terlalu besar, jadi ada oblak, ada bearing oblak, ada noken as oblak, ada ya macam-macam bagian yang oblak lah, itu cocok. Tapi kalau untuk piston sepertinya efeknya kecil ya, efeknya kecil, nggak besar. Jadi kurang cocok kalau untuk ini, untuk mesin kurang cocok untuk ruang bakar. Lebih cocoknya untuk bagian mesin yang lain. Yang bikin dilema itu kira-kira apa lagi yang harus dirubah dari motor ini untuk biar bisa oke. Penulis sempat kepikiran ganti ring piston, ada yang nyarankan ganti ring piston. Jadi pakai ring pistonnya R15. Pakai ring piston R15 itu bisa mengurangi fuel dilution bila ring piston aslinya itu memang sudah longgar, sudah lepas. Tapi biasanya itu mengganti ring piston itu adalah untuk mengurangi penyakit vampir oli. Dan motor penulis rasanya sudah nggak vampir oli lagi. Ya entah karena apa, entah pakai Sado atau karena olinya. Jadi penulis pakai campuran oli terakhir itu setelah 1000 km itu olinya masih banyak. Jadi vampir oli itu kan ada dua. Olinya bocor, mengalir melalui ring piston, atau sisi fisik lainnya, misalnya dari sela-sela valve. Yang kedua adalah karena penguapan. Sebelumnya memang penulis pernah mengamati olinya berkurang, tapi waktu itu penulis pakai oli yang mudah menguap, oli encer. Nah, setelah penulis pakai minyak goreng kan nggak menguap lagi. Nah, ternyata olinya termasuk utuh lah. Penulis nggak ngukur tapi rasanya tetap utuh. Padahal tahu sendiri kan, kalau tiap hari penulis pakai itu kencang ya, jalan 100. Kalau lewat ya sebisa mungkin jalan 100. Jarang banget kalem-kalem kayak gini ya. Ini kalem-kalem tapi kok poros.
Sampai lupa bahasanya sampai mana. Ganti ring piston itu, harga ring pistonnya R15 itu sekitar 100.000 resminya. Yang punya NMAX harganya berapa? 70 atau 60.000 gitu loh. Jadi ring pistonnya R15 itu jelas lebih bagus. Entah lebih bagus apanya ya, nggak tahu. Ada yang nyarankan juga pakai ring piston RIK. RIK. Tapi ya biasanya kan ya satu, karena ring piston itu biasanya untuk menyelesaikan masalah oli bocor ya. Sementara penulis nggak mengalami oli bocor, berarti ring sebenarnya nggak aus-aus amat gitu loh. Nah, penulis takut kalau sudah ganti ring piston masalah tetap. Padahal yang namanya ganti ring piston itu ya ada risikonya juga. Kalau soal biaya, setiap ganti ring piston mestinya ya ganti oli, ganti kulan, terus apalagi mungkin ganti seal. Resikonya adalah ya dari yang masang. Kalau yang masang nggak teliti, bisa terjadi penyakit kulan bocor ke oli mesin. Dan yang penulis rasakan, nggak ada kebocoran kulan di motor penulis sekarang. Jadi ya pertama takut resiko, terus ya biayanya mungkin sekitar habis bongkar mesinnya mungkin anggap aja 100.000 biaya bongkar mesinnya, terus oli, terus gasket, ring pistonnya sendiri nggak usah dihitung lah, 100.000 anggap aja. Kulan berapa, terus sementara itu kalau penulis ganti piston sekalian ya, itu harganya juga segitu. Harga piston nambah 200.000 doang. Jadi ganti ring piston itu mungkin habis 300.000 total dengan harga ring pistonnya. 300.000. Terus itu juga belum yakin bisa oke. Nah katanya penyakit fuel dilution itu sering terjadinya karena forget piston itu longgar pada waktu dingin. Jadi kalau untuk touring, untuk harian, pingin yang nggak fuel dilution, itu disarankan pakai casting. Piston casting penulis lihat harganya ya sampai 300.000, itu yang katanya bagus itu guys. Ada hyper casting gitu ya. Kan 600.000 ya, mending lah sekalian gitu ya. Oh sorry, 300.000 itu sudah sekalian sama ringnya RIK kalau nggak salah. Jadi 300.000 itu sudah komplit. Jadi istilahnya nambah 200.000 toh, 500.000. 300.000 ganti ring toh, 500.000 sama pistonnya. Menarik sekali kan itu. Belum lagi kalau mau bore up itu penulis lihat paketnya 750.000. Itu udah komplit. Bongkar mesinnya kan 100.000.
Lain-lain ganti oli ganti coolant sama. Jadi kalau dibandingkan 300.000 itu ganti ring tok, 500.000 sama pistonnya, 1 juta dengan silindernya. Silinder sebenarnya kalau mau bisa cari yang 300.000 juga, 350.000 lah minim kalau beli online. Itu merek apa? Merek XTR kalau nggak salah ya. Bukan 1 juta yang itunya. Berapa? 200, 900 lah, 900.000 lah ya guys. Jadi antara 300.000 ring tok, ganti ring tok, 500.000 dengan ganti pistonnya sekalian, atau sekalian bore up 900.000. Kalau penulis sih masalahnya sih izin dari istri ya. Gak gelem. Alasannya sih, ini motor pasti baru, gak ada masalah. Soalnya nggak tahu kalau penulis ini ganti oli sering ya. Waktu pakai 10W40 itu tiap kurang dari 1 minggu atau 2 minggu ya. Cc 400 km. Ya kira-kira 2 minggu sekali lah. Lumayan sering tuh. Setiap ganti oli ya kalau pakai Yamalub kan 60.000, 65 atau 70 kan ya. Penulis belum pernah beli Yamalub sih offline. Anggap aja 65 lah. 65 kali 2 130. Kalau 2 bulan 260. 3 bulan 420. Berapa? Matematika nih nggak bisa, kalau lagi di jalan gini nggak bisa konsen ya. Saya anggap 400.000 lah ya. Rp400.000 3 bulan. Dan pengalaman penulis ya, kalau motor oke, pemakaiannya kayak penulis ini, oli oke itu 3 bulan bisa. Kalau oli jelek itu 2 minggu, oli mendingan itu 2 bulan, oli bagus itu 5 bulan. Penulis pengen balik kayak gitu lagi, awet kan, apalagi kayak waktu di Next 2 itu penulis pakai sampai 9.000 km, berapa bulan ya? Anggap aja bisa 8 bulan. Wah enak itu. Kalau dihitung-hitung normalnya ya bisa impas juga biaya untuk biaya untuk sekalian bore up gitu ya. Nggak usah bore up yang mahal-mahal, habis bore upnya yang penting silinder, piston, wes kutok. Nggak perlu ECU nya, apalagi ECU itu sering menimbulkan masalah ya, katanya disindir starternya dadi angel ya. Entah mengapa kalau di bore up ganti ECU kok malah starter angel. Yang buat ECU nya gak becus lah. Kalau ada yang mengalami kayak penulis gini, olinya nggak awet ya, pertimbangkanlah bore up. Soalnya oli bagus itu harusnya minim
3000 km lah ya. Kalau yang bagus menurut standar penulis itu 5000 km lah, itu wis paling jeleknya. Soalnya kayak contohnya lah meseran super campur minyak goreng 10% bisa 6000, kan lumayan toh. Tapi karena ada fuel dilution ini, penulis jadi nggak bisa seperti itu. Pakai meseran super itu bisanya cuma maksimal 1000. Meseran super sama minyak goreng anggap aja 30.000 lah ya. 30 kali 5 150.000. Sudah layak untuk mempertimbangkan ganti ring piston. Tapi lebih mantap lagi kalau ganti pistonnya sekalian, pakai piston casting ya. Kalau misalnya ingin tetap standar. Tapi kalau menurut penulis ya, nanggung wes. Sekalian aja modif core up yang nggak usah ganti ECU. Tapi ya ya penulis pasti kesulitan ini nanti ya apa ya, meyakinkan istri ganti ring pistonnya kayak angel ya. Apalagi kalau ganti part aftermarket makin sulit juga ya. Yang repot itu kalau kita nggak beli sepaket itu kadang ya disebut 52 mm, tapi nggak bener-bener 52 mm. Entah yang apa silindernya disebut spek 52. NMAX ini berapa? 58 ya? Lupa penulis. Sembuh lah pakai contoh 52, wis kadung 52 ya 52. Nah, enggak pakai contoh 52. Nah, sebut 52 itu speknya 52, tapi ternyata ada toleransi. Toleransinya dirancang untuk forget piston gitu misalnya. Sehingga begitu dipasangi casting yang 52 oblok-oblok. Karena dirancangnya untuk forget piston yang mengembangnya banyak ketika panas. Repot kan kalau sampai kayak gitu. Ya kita harus cari yang sepaket kalau bisa. Sepaket yang bener-bener rapet mulai dari awal. Kalau perlu yang butuh apa namanya? Butuh break in ya. Kan ada piston yang nggak butuh break in, langsung bisa dipakai. Kalau misalnya pingin ideal banget ya cari yang break in gitu, yang harus in rayon dulu. Tapi susah seperti itu. Ya wis, sekarang akhirnya jadi memutuskan begini. Memutuskan untuk wis pakai semualah sadonya. Terus suara mesin kasar biarin lah. Penulis mau apa sekalian coba. Yang penting bukan suara gesekan antara piston dengan silindernya. Jadi selama gesekannya masih selama piston dan silinder itu gesekannya nggak sampai bunyi keras, penulis mau biarin lah kasar kayak gimana. Karena ya penulis juga sekarang ini pakai sado, katanya sado itu bisa membuat toleransi mesin makin rapet, membuat yang oblak jadi rapet. Ya wis penulis pegang lah janjinya itu. Jadi sekarang 3 saset sado sudah penulis pakai semua. Terus apa
kondisi oli ya wis sudah 340 km. Terus penulis berkendara lambat. Berkendara lambat ini kenapa? Penulis ingin tahu kalau berkendara lambat bisa makin baik atau makin buruk efeknya ke piston. Soalnya kok penulis kan biasanya geber-geber, tapi penulis nggak merasakan efeknya peningkatan peningkatan kompresi ke piston. Penulis makanya bikin coba kalau jalan pelan gimana. Karena kan piston sendiri sudah bergerak sangat kencang ya. Kalau dipakai ngebut, penulis mikirnya barangkali ya saking banternya oli ini nggak sempat ngalir ke dinding pistonnya. Nah, wis penulis mungkin beberapa hari ini mau mau eco riding ya. Lihat, nah, kalau nggak percaya ini lagi eco riding nih, 47 km per liter. Risetnya dari mana tadi? Sebelum Bungur. Ya wis lumayan lah ya. Lumayan 47 km per liter. Biasanya wong sekarang pelan-pelan. Fleksibel. Tapi enak kalau sambil ngevlog ini, ono sing diomong loh. Jadi nggak kerasa udah nyampe. Ya nanti dilihat kalau nanti misalnya angkanya makin tinggi iritnya, ya mungkin harusnya kalau pakai sadu itu jalannya kalem-kalem banget. Ya wes lah, gitu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.